Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Gustianingsih, NIM 1814070013. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang laporan penelitian. Mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya? Karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Semua hasil dari penelitian akan dicantumkan dalam laporan penelitian. Yang kedua, dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat, menjadi sumber informasi ilmiah untuk menambah wawasan, untuk mengetahui sistem kerja objek yang diteliti, untuk mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik, dapat menjadi dasar penentu kebijakan, dan yang terakhir menjadi bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi oleh peneliti. Yang pertama, cover depan atau sampul depan. Yang kedua, judul. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, bab 1 pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan, karya tulis ilmiah memaparkan terkait peneliti yang akan dilakukan, seperti latar belakang masalah, alasan memilih topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil. Yang kelima, bab 2 isi atau landasan teori. Di sini kita bisa menuliskan referensi apa saja yang digunakan untuk menunjang penelitian. Yang keenam, bab 3 pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Dalam bagian inti ini, penelitian karya tulis ilmiah memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Bab 4 penutup. Pada bagian penutup ini, memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan. Apakah penelitian yang dilakukan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat, ataukah sebagai batu loncatan awal untuk penelitian lanjutan pun harus dipaparkan. Selanjutnya, 8. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya, ketika kita menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, kita harus membuat daftar pustaka atau mencantumkan sumber rujukan penelitian. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukannya salah atau tidak ada, maka tulisan yang kita buat dapat kita dikatakan tidak dipercaya alias hoax. Macam-macam format penulisan penelitian. 1. Format contoh laporan penelitian kuantitatif. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Yang terakhir, definisi istilah atau definisi operasional. Bab 2, kerangka teoritis atau landasan teori atau tinjauan pustaka. Bab 3, metodologi penelitian, berisi rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4, hasil penelitian, berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis. Pada bab 5, yaitu bab pembahasan. Bab 6, penutup atau kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir ini termuat daftar pusaka, daftar rujukan, dan lampiran. Dua, format contoh laporan penelitian kualitatif. Format yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, berisi konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan kegunaan penelitian. Bab 2 metode penelitian, berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data,
pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Bab 3, paparan data dan temuan penelitian. Pada bab 4, berisi pembahasan, dan bab yang terakhir, berisi penutupan. Format yang kedua, bab 1 pendahuluan, berisi konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bab 2 berisi tentang kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, dan bab 6 yaitu penutup. Contoh skripsi penelitian deskriptif, di mana penelitian ini menggunakan format penelitian kualitatif dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Kultur Sekolah di SD Negeri Lempuyungan 1, Kota Yogyakarta. Bagian utama dari contoh laporan skripsi penelitian deskriptif. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, ruang lingkup penelitian, pembatasan ruang lingkup penelitian, perumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bab 2 kajian teori berisi tentang pendidikan karakter di sekolah dasar, kultur sekolah, pendidikan karakter pada kultur sekolah, dan kerangka berpikir. Bab 3 metodologi penelitian berisi model dan desain penelitian, subjek dan sampel penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data. Bab 4 hasil dan pembahasan berisi hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian. Pada bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Bahan penunjang yang perlu ada dalam laporan penelitian. Yang pertama, kata pengantar. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, daftar tabel. Dapat kita lihat, daftar tabel pada penelitian deskriptif ini terdapat 10 daftar tabel, dimulai dari lapisan-lapisan kultur sekolah sampai implementasi pendidikan karakter dalam kultur sekolah di SD Negeri Lempuyungan 1. Yang keempat yaitu daftar gambar. Daftar gambar yang menunjang penelitian deskriptif tersebut terdapat 16, yang dimulai dari alur pikir pengembangan karakter sampai posisi warga sekolah dalam pembentukan budaya malu melanggar tata tertib. Yang kelima, daftar lampiran. Daftar lampiran pada penelitian deskriptif ini terdapat 5 buah, dimulai dari pedoman wawancara penelitian sampai dokumentasi penelitian. Yang selanjutnya daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran.